Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jefli Aziz dengan NIM 28921500262, Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu dari perusahaan PT PLN. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua analisis permasalahan, yang ketiga penyelesaian masalah pada PT PLN, yang keempatnya penutup. Latar belakang masalah. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusi. Dalam hal ini PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam yang dikuasai negara yang dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli peraturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan swasta, yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah dan pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu berbentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, analisis permasalahan. Jika dilihat dari teori etika deontologi, dalam kasus seperti ini, PT PLN sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya. Jika dilihat dari teori etika teleologi, dalam kasus ini monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung, dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, dan persediaan, serta pemeliharaan sumber daya alam, serta peraturan hubungan hukumannya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli, sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa PT PLN telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, ada penyelesaian masalah pada PT PLN. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta yang dalam berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, California Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veatch International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Krisis listrik memuncak saat PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Selama periode dari tanggal 11 sampai 25 Juli 2008, hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara, pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu pembangkit di Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak, sebagaimana contoh di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor yang menyelenggarakannya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun pada saat menampilkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.